warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Agustina Maharani. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi bisnis, tentang sistem upah. Sistem upah di Indonesia. 1. Sistem upah di Indonesia. 1. Jenis-jenis upah. A. Upah menurut satuan waktu atau time rates ditentukan dalam bentuk kerjasama bentuk per jam, per hari, per minggu, dan per bulan. B. Upah menurut satuan produk, upah yang diberikan kepada pekerja berdasarkan jumlah produk yang dihasilkan. C. Upah menurut sistem bonus, tambahan upah di luar gaji pokok. D. Upah menurut sistem komisi, pembayaran upah berdasarkan hasil penjualan. Upah menurut sistem borongan, upah yang diberikan kepada bersama antara pemberi dan pelaksanaan kepada pekerja, contoh membangun rumah. F. Upah menurut sistem mitra usaha, contohnya pembagian saham pada sebuah perusahaan. 2. Penyusunan skala upah. Dalam per hari, upah pada suatu perusahaan berdasarkan jenjang jabatan, prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan struktur dan skala upah sebagai berikut. A. Upah segala imbalan atas jasa kerjasama harus menerima keadilan. B. Upah harus seimbang, mereka yang menduduki jabatan dan beban tanggung jawab yang sama harus menerima upah yang kira-kira besarnya sama. C. Upah harus memenuhi kebutuhan hidup, bekerja, dan keluarganya secara wajar. Sistem pengupahan harus memuat insentif agar mampu menarik tenaga kerja berkualitas, mendorong peningkatan profesi dan produktivitas kerja, serta menumbuhkan keaktivitas dan inovasi para pekerja. E. Sistem pengupahan harus mampu menjamin kelangkaan perusahaan. F. Skala upah dan gaji pokok disusun berdasarkan struktur jabatan atau struktur kepangkatan. G. Perlu dijaga keseimbangan antar gaji pokok, tunjangan-tunjangan, dan jaminan sosial lainnya. 3. Gaji pokok dan tunjangan. Gaji dasar ditetapkan untuk melaksanakan suatu jabatan atau pekerjaan tertentu pada golongan pangkat dan waktu tertentu. Upah bukan saja mempunyai fungsi ekonomis, yaitu sebagai imbalan atau jasa yang diberikan, melainkan juga mempunyai fungsi sosial dan fungsi insentif atau pendorong bagi pekerja untuk bekerja lebih produktif. 4. Usaha minimum provinsi atau UMP. Salah satu bentuk kebijakan pemerintahan dalam menentukan upah minimum di suatu provinsi. Acuan dalam menentukan besarnya upah minimum menitik beratnya kepada kebutuhan hidup minimum KHM yang dihitung dari kebutuhan fisik minimum atau makan, minum, pakaian, sabun, mandi, pasta gigi, dan lain-lain. Sekianlah penjelasan saya tentang ekonomi bisnis. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.